Sudah bikin apa aja ini, Mbak Ani? Selama ini sudah sempat. Saya lebih suka payet, Mbak. Oh. Jadi menjahit ini masih pemula, masih memulai gitu. Ya, payet itu pakai jeli-jeli ya, Mbak ya? Iya. Ya, pakai itu, ya. Cuman mungkin nggak ya, jadi kayak ada pihak-pihak aja juga biar nggak gampang kotor tuh ya payetnya biasanya. Iya. Ibu Merina, lihat Pak yang namanya gambarnya tadi itu. Oh, kalau anjlujur udah biasa, Bu. Oh, udah biasa, ya. Biasanya memang ya, kalau yang nggak punya mesin jahit, mau nggak mau pakai tangan ya pakai jeli-jeli itu ya. Apa ya? Iya, yang paling enak anjlujur, Bu. Kebiasaan udah. Daripada mesin, ya udah pakai kalau cuma yang bolong ya, oke lah ya. Iya. Ya betul, jujur itu bagi nanti teman-teman yang sudah nanti mulai biasa jahit nih ya, jujur itu jangan ditinggalkan karena itu apa? Nanti misalnya menjahit, nggak ada bagian-bagian yang susah, itu jujur dulu. Baik, kita selanjutnya ada di apa namanya som. Nah, som nih. Nah, ada kesan nggak? Jahitan pada kain yang dijahit dengan jarum tangan atau merapatkan atau melekatkan keliman dengan mengambil satu serat kain dari luar sehingga keliman terlihat dari bagian luar tidak ada jahitan yang hanya berupa titik-titik. Kalau musim itu kan biasanya untuk finishing ya Bu ya, sudah finishing untuk rok atau untuk bawahannya blus. Ya, betul sekali. Finishing itu biasanya memang untuk rok, bawahannya rok ya. Nah ini teman-teman kalau mau lihat di bawahnya mungkin pada dijahit ya sekarang ya. Di sini ya mungkin pada dijahit. Nah itu kalau dulu itu tuh nggak kenal yang namanya dijahit. Rata-rata itu disom. Sampai baju pria itu disom. Zamannya waktu ibu saya terima jahitan itu kan range di era tahun-tahun 70-an ya sampai 80-an itu lagi jahit-jahitnya pada saat itu. Jadi itu tuh banyakan kayak ngesom, kemudian di apa lagi namanya nggak ada obrasan dulu ya, namanya di stick balik atau kampu balik ya. Jadi kayak gitu. Itu memang sekarang tuh som itu jadi langka loh. Jarang ada baju yang disom. Ayo coba deh, ada nggak di sini teman-teman bajunya yang masih disom? Maka saya applause deh, tepuk tangan, asli. Masih kan Bu. Alhamdulillah, keren. Itu keren banget. Masih, Bu. Iya, baju kadang-kadang terbuka jahitan saya som, Bu. Nah, bagus, keren. Kan som itu. Kenapa? Som itu jahitan halus, teman-teman. Ya, jahitan butik lah ibaratnya. Ya. Jadi usahain tetap disom. Karena jarang sekali saya lihat busana-busana yang dijual di luar sana itu disom tuh udah 1001 kali. Kenapa saya ngomong 1001? Karena bahkan mereka yang menyatakan diri butik, ya, saya pernah itu main ke salah satu butik yang cukup, ya nggak terkenal banget, tapi cukup mahal di Jakarta pokoknya. Itu som-somannya udah jarang, bawahnya itu rata-rata dijahit, dikelim kayak gitu-gitu, mainnya udah main kelim, main jahit gitu. Karena gini, nggak semua busana itu bagus dikelim loh. Tahu dikelim nggak? Memang nggak diobras, tapi dilipat dua. Dilipat dua, dijahit kayak itu loh. Kayak di tepiannya ini nih, khimar ya. Itu dikelim namanya. Ya, biasanya pakai apa namanya? Pakai sepatu khusus itu ya, sepatu kelim, dijahit. Udah jarang sekali yang disom tuh jarang. Kalaupun ada itu biasanya kayak bener-bener yang kayak mungkin Mbak Resti kayak gini, orang-orang yang terima jahitan, dan itu pun jahitannya bener-bener dia halus. Kadang orang terima jahitan udah malas loh disom. Ya, udah malas tuh sampai tangannya, bawahnya, semuanya serba dijahit. Udah malas, paling malas. Teman-teman yang mempertahankan itu, Mbak Resti pertahankan. Kebanyakan ya Bu, kalau saya di som ataupun di stick 2 itu tergantung dari bentuk pakaiannya. Kalau memang dari bawahnya itu pakaiannya masih
datar masih bisa dikasih kampuh 3 atau 4 cm, itu sebaiknya kan lebih baiknya di zoom Betul, biar nggak kelihatan kasar gitu ya. Tapi kalau memang bentuknya sulit, itu lebih baik seperti bentuk lingkar itu kan nggak bisa di kampuh besar, betul. bisanya kan di kampuh kecil. Jadi kalau bentuknya lingkar, saya lebih suka dijahit kecil sekali, dijahit kampuh gulung kalau saya menyebutnya. Betul kata Mbak Resti, betul banget. Memang betul disesuaikan kebutuhan ya. Jadi kayak misalnya setengah lingkaran atau 1 lingkaran itu memang mau nggak mau kita harus kelim. Kayak khimar ya memang harus dikelim karena kalau di zoom kurang bagus justru. Ya. Cuman yang di sini kadang tuh yang saya maksud tuh kayak bagian lengan, itu aja kadang tuh dijahit. Padahal lengan tuh masih bisa kok. Di zoom tuh masih bisa. Karena di bagian lengan itu kan cuman dilipat biasa gini 3 cm itu udah bisa. Itu tuh kadang dijahit. Tuh, apalagi saya pernah lihat blazer, kok ya dijahit di sininya gitu loh. Padahal kan masih bisa di sew. Nah, kalau gamis bagian bawah itu memang harus dijahit. Kenapa? Dijahit karena kalau misalnya di sew biasanya cepat brodol. Tahu brodol. Gampang ketarik ya jahitannya ya, apa sih? Benangnya gampang copot. So. Jadi memang betul kata Mbak Reti, di satu dijahit itu memang susah. Ya. Gitu. Jadi kalau memang di bawah, misalnya kayak bawah itu loose, kemudian outer yang terlalu panjang banget, kalau memang masih bisa di-sew, jangan dijahit. Tapi kalau gamis memang harus dijahit. Kenapa? Kalau gamis kalau nggak dijahit tuh kayak tarik gitu. Apa sih? Kakinya berat. Ya. Oke, Mbak, Ibu Merina mau nambahin mungkin karena menyalakan audio. Oh. Iya Bu, kalau terbuka kayak gitu memang harus di-zoom Bu. Kalau langsung di mesin kayaknya kalau bahan-bahan tertentu kayaknya berkerut ini Bu ya. Betul, kurang bagus ya. Betul. Baik. Kita lanjutkan dulu untuk berikutnya. Yaitu ban pinggang ya ini ya, ban pinggang atau di sini teman-teman kalau ban pinggang mah udah standar ya. Pada tahu ya. Ini bajunya ada ban pinggangannya, pakai ban pinggang nggak di bajunya, roknya mungkin celananya. Kalau pakai oh pakai ya. Ada ya yang nggak pakai ban pinggang ya. Pernah Ada, ya ada. Pernah. Ya. Terus ban pinggang itu bisa terbuat dari karet, bisa terbuat dari rib, tahu nggak rib? RIB. Tulisannya RIB. Rib. Rib itu masuk bisban bukan? Enggak masuk. Dia termasuk, dia itu bahannya dari Kain keras. kayak apa ya? Tenunan yang melang. Jadi biasanya dipakai di sininya jaket tuh, di sini jaket. Oh ya paham. Hanya jaket. Nah, itu rib. Ya. Dan biasanya dipakai di ban pinggang ya. Ada yang pakai ini celana kolor ban pinggang. Ribs pakai ban pinggang. Celana yang pakai ribs. Pernah pakai ribs? Ya ada, tapi hanya separuh saja Bu. Jadi depannya itu kain, belakangnya pakai rib gitu. Oh iya, menyiasati ya. Supaya ribs memang lebih murah ya. Oke, kalau ban pinggang aman ya, sudah kita lanjut ke halaman berikutnya. Ya, ini dia. Halaman berikutnya adalah pecah pola atau pattern drafting. Ya, pecah pola atau pattern drafting. Nah, pattern drafting menurut Wikipedia adalah proses mengubah pola dasar menjadi pola yang lain yang sesuai dengan model busana yang diinginkan. Caranya antara lain dengan memindahkan lipit, memotong, menyambung, atau memanjangkan dan memendekkan dalam kurung ya, menambahkan atau mengurangi ukuran pada bagian-bagian tertentu pada pola dasar. Ya,
Jadi teman-teman disebut dengan pattern drafting atau pecah pola, atau kalau di dalam SKKN itu ditulisnya merubah pola ya, merubah pola. Itu adalah, jadi gini, kalau kita pola dasar itu kan masih belum bisa digunakan apa-apa, maksudnya masih mentah. Ibaratnya gini ya, pola dasar itu teman-teman tuh kayak punya ayam mentah. Ayam mentah. Nah, pertanyaannya, emang mau makan ayam mentah? Pasti nggak ada yang mau kan? Tapi kita tahu bahwa ayam ini makanan, sepakat sudah, ini ayam makanan, udah sepakat tuh. Ya, tapi kan nggak mau, ini ayam mentah tiba-tiba makan, nggak mau. Jijik pastinya ya. Nah, bagaimana caranya supaya ayam ini bisa layak untuk dimakan? Ya, kita rubah. Kita bumbui lah ayam itu, kita goreng lah, kita ungkep lah, kita masak jadi opor, jadi balado. Yang awalnya nggak enak jadi enak ayam. Sama dengan si pola ini. Kalau pola dasar, itu pasti awalnya nggak akan enak. Kalau pola dasar di kursus 28 jam itu ada kita di halaman ini ya. Nanti tapi pembahasannya nanti. Ikutin aja trial class ini dari awal sampai akhir. Nanti insya Allah akan saya bahas dari bab 1 sampai bab 12 ya. Itu kalau misalnya ketinggalan ada di YouTube. Nanti teman-teman lihat aja YouTube-nya ya. Kita live streaming di sana. Ya. Pola dasar tuh masih nggak enak, belum bisa diapa-apain, nggak bisa. Jadi supaya menjadi pola yang sesuai desain kita, gimana caranya? Yaitu dirubah. Nanti pola itu kita ada di bab berapa nih? Di bab oke. Bab 8 doh, masih bab 8 masih jauh lama ya, bab 8. Tenang aja. Teman-teman kalau mau beli bukunya aja dulu, nanti biar enak sambil latihan di rumah ya. Itu bagi yang mau belajar. Ya, teman-teman. Oke, itu pattern drafting. Lanjutnya adalah setelah pattern drafting adalah ini. Bagian baik dan bagian buruk kain. Ya, bagian baik dan bagian buruk kain. Nah, kalau untuk contoh ini kan kain katun udah kelihatan banget ya. Kalau kain polos, umpama baju kain-kain yang biasanya digunakan untuk busana kerja, itu kan biasanya di pinggir kain itu kan ada tanda titik-titiknya itu lebu, ada yang bagian halus, ada yang bagian kasar. Nah, ini tuh saya kadang juga masih bingung, ini yang bagus itu sebelah mana, yang buruk itu sebelah mana. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Mbak Resti udah tanya. Jadi gini, bagian baik sama bagian buruk itu adalah bagian yang kalau baik, disebut baik itu tampak dari luar, ya, tampak dari luar. Kalau bagian buruk itu adalah yang langsung kena ke kulit kita. Ibaratnya gitu, yang di dalam dipakainya di dalam. Nah, pertanyaannya Mbak Resti adalah kalau kita ketemu kain yang nggak kelihatan bagian baik dan bagian buruknya. Kadang begini Mbak, dari pabrik itu didesain baju itu emang sama, depan belakang tuh sama. Contoh gini ya, tahu nggak yang namanya katun prisma? Katun prisma itu biasanya dipakai buat batik, katun prisma ini, ya, dipakai buat batik. Nah, katun prisma itu didesain bagian baik dan bagian buruknya itu sama persis. Jadi nggak masalah. Mau ke sana kemari nggak masalah. Yang membedakan adalah ketika katun ini sudah dikasih batik. Udah kelihatan kan itu, akan nampak banget bagian baik dan bagian buruknya. Jadi kayak gitu. Nah, kain seperti ini ya, kan ini bahan blazer ya. Kain seperti ini, itu bagian baik dan bagian buruknya nggak nampak. Ya biasanya gitu ya. Kalau ini dikasih trikot, jadi ketutupan ini trikot, dalamnya sebenarnya trikot. Bagian baik dan bagian buruknya itu nggak nampak, itu bagaimana? Sebenarnya itu nggak ada masalah Mbak. Kita mau pakai yang baik atau buruk. Terus yang ada titik-titiknya ada di samping, itu biasanya nggak ngaku itu. Mau yang kelihatan kasar atau yang kelihatan halus itu nggak ngaruh. Biasanya begitu. Karena setiap kain itu punya ciri khas tersendiri. Jadi sebenarnya nggak ngaruh. Biasanya yang justru yang sulit dibedakan tuh yobo biasanya. Nah, pernah tahu kain toyobo ya?
Nah, Toyobo ini biasanya agak susah nih. Bagian kulitnya agak susah. Kadang tuh kilaunya beda. Kilonya beda ya. Kadang tuh Iya. pas dibuka gini kilo yang ini, pas dibuka begini kok kiloan yang ini kayak gitu. Akhirnya jadinya kayak kebalik gitu. Ya, Toyobo itu agak riskan kalau Toyobo. Cuman gini biasanya Toyobo itu ketahuannya kita kebalik itu kalau udah lama dipakai baju Toyobo itu. Ya, kalau baju Toyobo itu udah lama gitu dipakai, itu nampak kalau kelihatan di depan tuh berbulu, berarti kita kebalik. Nggak lama banget sih, kita butuh waktu mungkin 2 tahun lah, 3 tahun, ketahuan. Kalau berbulu, di depannya berbulu, berarti kita kebalik. Susah kalau Toyobo. Kalau kain lain, kayak Balotelli itu biasanya nggak kelihatan. Ya, Balotelli, Iya. wall itu nggak kelihatan. Wolfish itu nggak kelihatan. Kecuali wolfish yang motif. Kalau wolfish yang polos mah nggak kelihatan. Ya, bagian-bagian Iya, benar. itu sih nggak apa-apa, itu oke lah, nggak masalah. Ya, itu gimana kita aja. Oke, next kita akan share hal berikutnya. Jadi nanti kalau waktunya memang 3 cukup, kita nanti bersambung di bab berikutnya ya, karena itu memang di Trailcast itu random memang, kita setiap itu nggak, pembahasannya nggak akan pernah sama. Oke, ini adalah spool atau bobin. Nah, teman-teman sebutnya apa ini biasanya, gambar ini? Apa? Spool, bobin, Sama spool scotching. skoci yang ini ya, skoci. Ini skoci nih. Nah, spool itu ada 3 yang biasa kita pakai. Ada yang dari plastik seperti ini. Biasanya dipakai untuk mesin portable, nggak semua mesin portable juga. Tapi rata-rata mesin portable pakai ini. Hanya saja mesin portable yang ada beberapa tipe yang menggunakan seperti ini juga. Oke. Nah, mesin portable spool ini dari besi dan bolong-bolong ini itu juga digunakan mesin klasik atau mesin si hitam manis ya disebutnya. Nah, kalau seperti ini digunakan spool yang padat dan dia agak pipih dari besi, itu dipakai untuk mesin high speed atau mesin industri ya. Nah, ini di rumah punya mesin apa nih? Teman-teman pakai spool yang mana? Nah, siapa nih yang di rumah udah ada mesin? Plastik punya, yang klasik ada, spool industri ada, cuma nggak punya mesinnya. Ya, mesinnya. Kalau Ibu Mariana, mesin apa Ibu Mariana? Kebetulan saya dapat hadiah dari suami supaya jahit katanya Bu. Jadi mesin jahit, saya mesin jahit portable. Oh, yang apa? Spoolnya apa nih? Yang Ada yang plastik, ada yang besi juga Bu. ya, memang iya betul. Portable yang plastik dari besi ya. Kalau Mbak Ani mesinnya apa nih? Marangkir mesinnya apa? Masih di rumah ibu saya Mbak, belum perhatiin. Mesin itu ya, biasanya kalau mesin zaman dulu kan mesin hitam manis tuh ya, mesin plastik itu biasa. Iya, yang apa namanya, Singer atau apa sih? Tapi udah dikasih otomat yang di bawah itu Mbak. Oh, dinamo ya, betul. Biasanya dinamo. Iya. Betul, iya. Saya kalau perintilannya nggak ngerti Mbak. Oh, ya biasanya pakai mesin Iya. pakai yang besi yang bolong itu kalau yang hitam manis gitu. Saya itu biasanya pakai itu ya kokoh ya, kayak mantep aja gitu pakai mesin hitam manis itu. Iya. Lady klasik Mbak. Ya betul, retro ya. Ya retro. Retro. Mereka dibanting nggak apa-apa. Coba mesin portable dibanting nangis ya. Tapi saya pakai mesin pakai juga. Oke. Kalau Mbak Asmania mesinnya apa nih? Kalau saya Mbak, mesinnya Elnos yang high speed Mbak. Oh, yang Terus hasil
Putri ya. Iya, yang Elnos. Oh yang Seperti Elnos. macam seperti ini, Mbak. Oh ya yang ada digitalnya ya Mbak ya. Iya, iya, yang kayak ada komputernya gitu, kayak apa ya? Kayak ada digitalnya, iya. Apa gimana jahitan Lebaran Mbak? Rame Mbak? Alhamdulillah, Mbak. Aku ini barusan pergi jemput lagi nih jahitan untuk permak-permak, Mbak. Baju-baju online banyak yang kebesaran, Mbak. Ya benar. Alhamdulillah ya. Jadi saya mesti jemput-jemput ini. Oh, setiap permak berapa itu Mbak? Kosnya? Kalau saya narif, insya Allah kalau ribet, Mbak, sampai 50.000 satu gamis, Mbak. Iya. Oke, lumayan sih, nggak mahal kok segitu juga masih di standar. Iya. Izin tanya, kenapa ya kalau baju online itu lapisnya kurang bagus gitu? Kayak di permak juga kurang mantep. Oh. Ya, sebenarnya bukan soal baju online ya, tapi harganya sih. Tapi harganya sih ya. Kalau baju online, kalau mbaknya beli yang harga 500.000 juga beda cerita. Kalau beli online harganya yang 50.000, 100.000 ya, ya udah gitu ya. Iya. Pas-pas. Iya, sesuai kualitas, Mbak, ya. Ya betul. Kadang-kadang juga saya Baju online tuh nggak semuanya jelek loh ya, nggak semuanya ya. Memang ada yang kurang bagus ya karena harganya sih. Karena itu kadang gini ya, teman-teman kalau beli di online itu kalau udah harganya misalnya ada ya gamis tuh yang 40.000 pernah lihat ya. Gamis 30.000 pernah lihat ya. 50.000 pernah ya di online ya. Kalau sudah sering, Mbak. Nah, sering ya. Kalau udah dapat gamis harga segitu di bawah 50.000, menurut saya nih ya, nggak usah kasih bintang 1 ini menurut saya. Kenapa? Ya kan? Iya, iya, Mbak. Jahit dari awal plus dapat kainnya. Kalau saya terus terang maaf, nggak mau saya dikasih uang 50.000 untuk jahit gamis. Padahal cuma ongkos doang, nggak mau saya. Bener, nggak bakal mau. Makanya itu kalau semoga nanti insya Allah teman-teman di sini nggak ada yang begitu ya. Teman-teman yang beli online gitu ya, yang beli online dan kemudian jahitannya jelek, kainnya jelek, 50.000 lu karena apa gitu loh. Sudah dapat kainnya, dapat jahitannya, udah pasrah. Kalau pengen bagus ya harganya ya jangan yang 50. Masya Allah ya teman-teman, kayaknya waktunya sudah mendekati mau selesai. Kita foto bareng aja dulu yuk. Kita foto bareng dulu. Dan insya Allah kita ketemu lagi di tanggal 1 ya, tanggal 1 Mei. Insya Allah setelah Lebaran kita halal bihalal ya. Kita bermaaf-maafan nanti di situ. Kalau misalnya saya belum bisa di tanggal 1 karena kan saya kan mudik ya. Saya mudiknya ke Malang, teman-teman ada yang orang Malang. Nah, kita boleh ketemuan ya. Nah, nanti kalau misalnya masih di perjalanan, mungkin kita tunda di tanggal 2 atau tanggal 3 ya. Oke, kita foto bareng dulu yuk. Yuk, kita wajahnya diperlihatkan dong. Tat. Nah, biar ada kenangannya ya. Ya, Bu Merina, ayo dinyalakan kameranya Bu Merina. Nah, itu Mbak Yesi Permatasari. Nah, Mbak Nur Afia, Mbak Hestiana, ayo dinyalain kameranya. Kita foto bareng dulu ya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Ya, sebentar. Saya kirim dulu ke grup. Ini yang baik teman-teman, untuk pada pagi hari ini di tanggal 15 ini insya Allah kita akhiri saja pertemuan Trans ini. Teman-teman sekali lagi kita bersambung. Bagi yang nggak nonton hari ini ya itu terserah. Jadi nanti berikutnya nyambung di halaman berikutnya. Hari ini kita sampai di halaman 16 ya. Di halaman 16. Nanti kita akan lanjut ke halaman 17 insya Allah. Kita pasang buku ini ya. Jadi nanti sampai selesai. Total ada 172 halaman.
sabar. Saya yakin kalau teman-teman ngikutin dari awal sampai akhir, saya yakin sudah bisa bikin pola. Nanti yang nggak bisa bikin pola jadi bikin pola, insya Allah begitu ya. Ya. Baik, terima kasih semuanya. Kita akhiri dulu untuk live kita. Senang untuk puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.